Samadhi itu kan bahasa awal Jawa ya. Bahasa awal Jawa dikatakan samadhi. Yang arti maksud daripada samadhi adalah semelehe memedi. Semelehe memedi. Arti maksudnya samadhi adalah semelehe memedi. Nah, semelehe memedi ini kalau dibahasakan NKRI sama halnya dengan hilangnya keraguan atau hilangnya ketakutan. Itu kalau diartikan dalam bahasa NKRI-nya. Oke, sambil ngudut Pak Web. Saya tadi ngobrol-ngobrol sama Mas Krisna, kalau apa yang paling rutin dikerjakan di sini itu bukan meditasi tapi samadhi. Samadhi, ya. Samadhi begitu. Pertanyaan saya begini, ketika saya laku samadhi juga itu udah sekitar 2,5 mungkin Pak Web, 2,5 tahun gitu. Dan teman-teman juga mengalami hal yang sama ketika laku samadhi itu nggak bisa mengembala pikirannya Pak Web. Nggak bisa menggembala pikirannya itu artinya awal-awal pikiran tuh mosak masih Pak Web. Iling hutang, iling segala macem gitu pas laku samadhi gitu. Pripun ngoten niku Pak Web? Lah ini Mas, yang jarang orang menyadari itu di bagian ini. Samadhi itu kan bahasa awal Jawa ya. Bahasa awal Jawa dikatakan samadhi. Yang arti maksud daripada samadhi adalah semelehe memedi. Semelehe memedi. Arti maksudnya samadhi adalah semelehe memedi. Nah, semelehe memedi ini kalau dibahasakan NKRI sama halnya dengan hilangnya keraguan atau hilangnya ketakutan. Itu kalau diartikan dalam bahasa NKRI-nya. Jadi, yang tepat ketika bersamadhi, mau pikiran ingat utang, ingat pekerjaan, ingat pacar, ingat apa, wae nggak usah ragu, nggak usah takut harusnya Mas. Samadhi itu kan diam. Samadhi bisa diartikan dengan istilah lain sebagai bertobat. Samadhi juga bisa diartikan sebagai bodoh. Kok bodoh Pak? Iya. Kenapa harus menggunakan metode semedi? Karena udah capek Mas. Ya, capek, ya kan lelaku ke sana, laku ke sana, berspiritual kan orang kan udah capek nih. Akhirnya berkeputusan wis. Saking lelahnya. Yang didapatkan itu aja. Kesana lagi dapatnya itu, kesana lagi dapatnya akhirnya diam. Di luar niatan, ketika dia diam itu loh semedi asli. Di luar ingatan, di luar kesengajaan. Di luar kesengajaan. Ketika dia diam itu loh maksud semedi. Jadi bisa disimpulkan dari sini bahwasanya semedi itu sesungguhnya diam. Kalau belum diam berarti belum samadhi. Nah, mayoritas ketika seseorang bersamadhi ini menganggap dirinya tidak diam. Karena apa? Karena otak atau pikirannya kan ingat utang, akhirnya dia di situ memutuskan diam kan. Padahal diam itu raganya Mas. Raganya. Jadi bisa diambil kesimpulan ketika pikiran kita ingat itu di saat sedang bersamadhi jarno biarkan yang penting raganya tetap diam. Itu aslinya semedi.
Dan ketika raga seorang manusia hidup bersedia mau diam, maka yang bergerak adalah isinya, Mas. Isinya manusia hidup. Ketika manusia hidup, ketika raganya manusia hidup itu mau diam, wis diam tok. Maka isi raganya manusia itu yang bergerak. Nah, isi raganya manusia itu siapa, Mas? Ya, isi raganya manusia itu siapa? Artinya dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ketika pikiran saya ingat kerjaan, pikiran saya ingat utang, pikiran saya ingat rumah, pikiran saya ingat itu siapa, Mas? Kan isinya raga. Dalam artian kan dia sendiri. Ya, wis angger jarno wae. Jarno wae. Iya. Lah di sini banyak yang nggak nyadari, Mas. Jadi merasa gagal di situ dia. Satu merasa gagal dan yang paling parah, Mas, dilawan. Oh. Jadi ketika duduk diam, niatnya wis meneng semedi niatnya. Tapi otak kan namanya orang manusia hidup, otaknya kon meneng piye, Mas? Terus. Nggak bisa lah manusia hidup otaknya suruh diem. Ingat apa namanya? Ingat pekerjaan. Ah, ini ditolak. Mak saya maunya diem, saya maunya tenang. Ngapain sih ingat pekerjaan? Ngapain sih ingat itu? Maka inti daripada spiritual kan mengenal dia, Mas. Mengenal diri berarti kan mengenal dia. Ketika raga kita mau diam, dia kan bergerak karena dia memang nggak bisa diam. Dia kan nggak bisa diam. Nah, seharusnya semakin dia banyak bergerak, kita semakin mudah mengenali, Mas. Nah, kalau dia yang diem, dia, Mas. Sayanya nggak diem kan karena capek, karena dirubung lemut dan lain sebagainya, kan dianya yang diem. Angel. Tapi ketika diri kita yang diam, dia yang bergerak. Semakin dia banyak bergerak, harusnya kan semakin mudah kita mengenali dia. Tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi, dia tidak mengetahui. Kenapa dia bisa mengetahui? Lawang dia sendiri kok. Daun yang jatuh juga dia. Nah, ketika pikiran kita ingat utang, ingat kuwi sapa berarti, Mas? Itu siapa? Kan dia sendiri, Mas. Lah wong garek nyekseni, garek tinggal nonton aja, ngapain kita jutek? Lah wong tinggal nonton aja. Ini rahasianya ini ngono, Mas. Rahasianya di situ. Tanpa tedeng aling-aling. Wes satu misal ada sosok jelek gitu ya di sini, pocong, biarin aja. Ingat utang, biarin aja. Ingat rumah, biarin aja. Muncul lagi jelek, saya nabi, biarin aja, biar semua menengoy. Ya sebenarnya kan merasa nabi itu kan nggak apa-apa asal nggak dipublikasikan. Enggak masalah. Kok merasa nabi, merasa Tuhan aja sah-sah saja. Yang jadi ribet kan kalau digembar-gemborkan. Digembar-gemborkan tidak ada prakteknya. Ini yang bikin. Waduh. Terjawab sudah tadi. Iya ya, terima kasih banyak gitu. Kemudian ini kan saya sering berjumpa dengan beberapa guru-guru spiritual begitu, Pak Web. Iya. Menurut saya sih di level-level tertentu gitu yang namanya guru spiritual, guru pembimbing gitu, karena kan kesadarannya sudah bukan kesadaran yang diliputi oleh ilusi, tapi memang kesadaran yang sudah menemukan kesadaran yang sejati, pencerahan yang sejati begitu kan. Gaya hidup dan lain sebagainya itu kan dia sudah nggak pakai parameternya manusia, Pak Web. Iya. Dia udah nggak pakai parameternya manusia. Nah, bagi si murid-murid yang belum nyampe levelnya ke sana, akhirnya dia keluar menjelek-jelekan di luar. Fenomena seperti itu, Pak Web, banyak terjadi. Pesan Pak Web apa kalau berguru kepada para guru-guru spiritual supaya nggak begitu? Itu kejadian itu bisa terjadi dikarenakan pembelajaran awal bukan mengenal diri. Oh, gitu ya. Iya. Dasarnya, Iya. pondasinya ya, Iya. yang salah ya. Iya. Niat awal atau dasar awal yang tidak tepat. Jadi mau belajar berspiritual apapun, usahakan awalnya harus mengenal diri. Mintalah bimbingan tentang mengenal diri. Siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku. Itu
Kalau dia yang kalau yang kita datangi kok tidak bisa memberikan pelajaran itu, mending ojo sik. Karena pasti nanti koyo ngono kuwi kejadiannya gitu. Kejadiannya kayak gitu. Tapi siapapun dia, jika niat awal atau dasar awal pembelajarannya adalah mengenal diri, nanti di situ ada apa namanya? Ada keakraban, Mas. Ada keakraban. Karena apa? Karena spiritual yang sesungguhnya ini tidak bisa ada istilah guru atau murid, tidak bisa. Apa istilahnya, harus teman seperjalanan spiritual. Teman seperjalanan. Iya. Kalau ada istilah guru, ada istilah murid, susah untuk mengenal diri, itu susah. Untuk mengenal diri itu kesulitan sekali. Jadi siapapun kita, kalau kesadaran kita tergugah, tergerak untuk melakukan sebuah spiritual atau perjalanan menuju Tuhan, katakanlah, langkah awal maka kenalilah dirimu dulu. Setelah mengenal diri, lah nanti akan tahu. Sehingganya secara forum itu ndak ada guru dan murid. Tapi di luar forum bisa. Di luar forum. Iya. Jadi mengenal diri itu kunci untuk mengatasi segala macam problem. Aslinya, Mas, aslinya itu. Namun kebanyakan orang kan tidak diawali dari itu dulu. Makanya salah kaprah. Iya, ya. Akhirnya salah kaprah. Lah namanya juga orang nggak kenal diri, Mas. Orang nggak kenal diri kan podo karo lupa diri. Lah orang lupa diri kok melakukan action. Ya semrawut toh. Oh iya. Mengenal diri berarti tahu diri. Nah, kalau seseorang ini sudah tahu diri, ya sudah pasti bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri. Beda dengan orang yang belum kenal diri. Itu kuncinya ngono wes. Pokoknya kuncinya ngono. Kalau tentang ini, Pak, kalau tentang dosa gitu ya. Kalau pemahaman saya sih, dosa itu kan sesuatu yang tidak selaras dengan diri kita yang sejati gitu. Nah, kalau versinya Pak Web nih, dosa itu apakah benar-benar nyata? Enggak, kalau menurut saya pribadi, dosa itu enggak ada. Yang ada itu luput atau tidak tepat. Dosa ora ono. Tidak selaras itu tadi. Iya. Luput atau tidak tepat. Yang ada itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik sebenarnya. Ini sebenarnya sudah menjadi konsumsi publik, Pak Web. Banyak saya dialog dengan beberapa tokoh agama, tapi ya mereka tidak bisa memberikan jawaban yang paling puas tentang yang namanya iblis gitu kan ya. Iblis itu kan setia sama Tuhan gitu. Dia kan harusnya masuk surga dia, tapi diklaim masuk neraka gitu kan ya. Posisi iblis, posisi malaikat dan lain sebagainya itu terkadang kita belajar, karena kita sudah belajar spiritual itu kan ketika premis yang satu dengan premis yang lainnya itu tidak nyambung, berarti kan ini ada masalah berarti ini. Nah, bagaimana ini terkait dengan hal seperti itu, Pak? Ini juga agak lucu ini, Mas. Kalau diungkap agak lucu. Iya, makanya. Gitu ya, Mas ya. Saya ngambil kan, misal gini juga kan, bahwa katanya Adam itu kan digoda oleh iblis di surga gitu. Terus penjaga surganya kemana gitu. Nah, katanya iblis juga malaikat yang kemudian diturunkan karena nggak bisa mengendalikan keangkara murkaannya. Nah, malaikat ini sudah dimensi berapa kok bisa turun menjadi iblisnya, nggak masuk akal juga. Gimana itu, Pak Beb? Itu sebenarnya sebuah filosofi saja. Aslinya mungkin filosofi. Kalau dibahas lebih dalam lagi, gini Mas. Sebelum Tuhan menciptakan Adam, itu kan diceritakan Tuhan memberi kabar kepada seluruh roh, ya kan? Iya. Bahwasanya aku hendak menciptakan makhluk di bumi sesuai gambaranku. Itu kata-kata Tuhan. Nah, para roh yang diberitahu seperti itu kan protes. Ya, mengapa engkau hendak menciptakan manusia di bumi, ya Tuhan? Yang nantinya manusia itu akan membuat kerusakan di bumi. Apakah belum cukup? Lah wong
kami ini yang selalu bertasbih kepadamu, yang selalu memuji kamu, apakah itu belum cukup sehingga kok kamu masih mau menciptakan makhluk lagi di bumi? Ini kalau dibahas kan lucu ya Mas. Iya. Masuk Tuhan itu pamitan kalau musyawarah, nah lucu, nah lucu itu. Kalau dibahas dalam loh Mas. Geng. Iya, kalau pakai parameter itu lucu memang. Lucu. Apalagi gini. Tuhan menciptakan manusia itu dengan cara istimewa. Langkah awal seperti ini, langkah awal seperti ini, langkah awal seperti ini. Ujung-ujungnya lalu diletakkan ke dalam rahim katakanlah. Ya, ini ujungnya kan diletakkan di dalam rahim. Jadi langkah awal bla, sampai ke ujungnya adalah diletakkan di dalam rahim. Nah, kalau Tuhan menciptakan manusia seperti itu, lah terus manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan itu disimpan di rahimnya siapa? Tapi kan kita nggak pernah berpikir ke situ. Iya. Oke lah kalau kita oke. Kita kan apakanlah setelah berbentuk janin kita disimpan di rahimnya sang ibu kan. Iya. Nah manusia pertama ini kan nggak beribu. Nah ini janinnya disimpan di rahimnya siapa? Disimpan di Lauhul Mahfud katanya. Alah wis kowe anu kabeh Mas. Ndak seperti itu. Jadi pada intinya apa yang ditanyakan tadi, jawaban paling dasar seperti yang sudah saya jelaskan ketika di Gunung Lawu. Iya. Iya, benar Pak Wer. Jadi wong malaikat nggak bisa mengendalikan keangkara murkaan. Malaikat kok masih punya angkara murka itu gimana kan? Premisnya ini loh tabrak-tabrak ini nggak sinkron gitu loh maksudnya gitu. Oke.